Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah kultum kita pada hari ini yaitu ulama dan fitnah buzzer. Ulama dan fitnah buzzer. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, gerakan memfitnah ulama ini bukan gerakan yang baru. Adanya buzzer-buzzer memasang hoax, memfitnah para ulama itu sudah sejak zaman dulu. Sudah lama. Rasulullah SAW tidak jemaah rahmatan menghadapi banyak persoalan dengan para buzzer. Buzzer itu biasanya datang dari 4 jenis manusia. Jadi siapa buzzer itu? 4 jenis manusia. Pertama orang kafir. Kedua munafik. Ketiga muslim hasad. Yang keempat muslim jahil. Itu 4 buzzer. Jadi kalau ada yang bertanya buzzer itu siapa saja? 4 orangnya. Pertama kafir, kedua munafik, ketiga muslim hasad, keempat muslim jahil. Dan keempat-empatnya sudah sering makan korban dalam sejarah. Maka sebenarnya keberadaan buzzer-buzzer itu haram, tidak boleh. Dia sering membuat berita hoax. Indonesia ada gerakan anti hoax. Polisi sudah punya kewenangan menangkap ahli hoax. Tapi buzzer-buzzer itu kayaknya masih berkeliaran. Kalau memang kita anti hoax, berita bohong, maka harus dikaji itu. Buzzer-buzzer itu banyak berita bohongnya. Fitnah-fitnahnya. Di zaman Rasulullah SAW di periode Mekah, Rasulullah menghadapi buzzer kafir. Sehingga turunlah surat Tabbat yada Abi Lahabin watab. Itu buzzer kafir, Abu Lahab dan istrinya. Dia selalu menyalakan api fitnah. Itu dia buzzer kafir di periode Mekah. Dia kerjanya suami istri memfitnah Rasulullah SAW, menebar fitnah ke sana kemari. Cari berita, olah dan fitnah. Dan sehingga akhir hayat dari buzzer itu Abu Lahab, matinya, mayatnya secara tidak sengaja dirajam oleh anaknya sendiri. Kenapa? Karena dia mati, tubuhnya membusuk, udisan membusuk, tidak ada perawatan, akhirnya mati sendiri, tidak dikuburkan oleh anaknya, keluarganya. Sehingga penduduk Mekah meminta anaknya untuk menguburkan ayahnya. Tapi bau sekali, busuk. Jadi nanti buzzer-buzzer itu matinya seperti mati Abu Lahab. Akhirnya dengan susah payah dibawalah mayatnya ke bukit. Tidak bisa didekati, ditarik pakai tali. Tidak dekat, tidak ada yang mampu mendekati mayatnya. Keluarganya nggak mampu anaknya. Akhirnya bagaimana? Ditimbun pakai batu, dilempar dari jauh. Jadi dilemparkan batu dari jauh sampai menjadi onggokan batu. Terkubur mayatnya dalam onggokan batu. Kenapa? Karena tidak mampu orang mendekati. Keluarga anaknya nggak mampu mendekati. Bau busuk sekali. Maka ada yang mengatakan sampai sekarang masih ada bau busuknya di kampung itu. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, dilemparin batu seperti dirajam. Hina dan tersiksa sampai pada jenazahnya. Orang jenazah itu dihormati, ya, disantuni, tidak boleh disakiti. Itu buzzer kafir. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, terjadi kisah hadisul ifki. Fitnah yang ditujukan oleh kaum munafik kepada Bunda Aisyah. Di mana Bunda Aisyah suatu hari dia buang hajat di tengah gelap, menjauh. Kemudian
ada seorang sahabat bernama Safwan. Safwan ini dia selalu kalau ikut kafilah Rasulullah, dia paling belakang. Dia paling belakang untuk sapu bersih. Dia ada sebuah penyakit, kalau tidur nggak bisa buru-buru bangun. Mungkin kayak orang vertigo lah. Jadi dia selalu paling belakang. Jadi ketika kafilah Bunda Aisyah memisahkan diri dari kafilah, wong aja dia keluar, maka Safwan yang terakhir datang terkesan dari kejauhan berpapasan dengan beriringan dengan Bunda Aisyah. Maka dicurigai tuduhan perselingkuhan oleh kaum munafik. Lama itu kasus Sadusil Ifki itu. Sampai Allah akhirnya memberikan ketenangan kepada Rasulullah bahwasanya berita itu adalah berita bohong, hoax. Jadi Rasulullah SAW menghadapi buzzer dari kafir, buzzer dari munafik. Itu salah satu contoh saja. Jadi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bagaimana para ulama? Ulama juga seperti itu. Makan korban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada dulu orang soleh namanya Juraij. Dia kemudian difitnah, menghamili seorang wanita. Ditebar fitnah, dia ahli ibadah, kemudian ditebar fitnah, menghamili seorang wanita, lahir anaknya, sampai akhirnya orang menebar berita jelek fitnah terhadap Juraij. Akhirnya anak bayi itu ketika itu atas kudrat Allah Subhanahu wa taala bisa ngomong. Ditanya sama Juraij, "Siapa ayahmu?" Ternyata ayahnya pengembala ternak, bukan Juraij. Allah bongkar kebohongan. Jadi kadang-kadang buzzer itu akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i sedang ceramah. Tiba-tiba datang wanita. Apa kata wanita itu? "Hai Imam, pandainya engkau berlagak suci di hadapan jemaah, sementara engkau telah menzinai aku, telah berzina dengan aku." Tersebar fitnah tentang Imam Syafi'i melakukan pekerjaan yang haram tercela, ya, seperti fitnah diterima oleh Habib Rizik, ya, banyak. Itu biasa, bazar-bazar bermain. Imam Syafi'i bersabar. Di mana-mana orang membicarakan Imam Syafi'i dengan pandangan yang jelek. Akhirnya sidang jemaah dirahmati Allah, terbakar rumah wanita itu. Ketika itu tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kecuali Syafi'i masuk ke dalam rumahnya menyelamatkan dia. Luar biasa. Ketika itu menangislah wanita ini melihat perjuangan Imam Syafi'i menyelamatkan dia. Kalau orang lain mungkin orang tukang fitnah dia, ya, mungkin sudah justru disyukuri dia mati gitu. Tapi Imam Syafi'i menyelamatkan dia. Nangis dia. Hari itu dikatakan oleh buzzer ini, buzzer taubat. Taubat wanita ini, saya disuruh oleh mereka-mereka, saya dibayar untuk memfitnahmu wahai imam. Ternyata engkau tetap beri balasan yang baik kepadaku. Walhamdulillah. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i buzzer karena orang yang hasad. Munafik sudah, kafir sudah tadi, yang hasad. Imam Bukhari meninggal di akhir abad ketiga, di pertengahan abad ketiga sidang jemaah. Imam Bukhari di Nesabur, ketika dia datang ke Nesabur, ke kota Nesabur sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada orang yang melihat keilmunya Imam Bukhari ini tersohor seluruh dunia. Ada juga yang hasad pada beliau. Singkat cerita, beliau difitnah, diusir dari kampungnya, dikejar. Akhirnya beliau dipentungi dan meninggal Imam Bukhari. Peristiwa itu menyedihkan Imam Tirmizi, muridnya. Sampai Imam Tirmizi menangis tidak henti-hentinya dan mengakibatkan butanya Imam Tirmizi Abu Isa. Ini akibat apa? Hasad. Ya, ada juga orang yang hasad.
Ya, mungkin sesama ulama. Ya, nah, kadang-kadang ada khilafiyah. Ya, hari ini banyak sekali. Ya, seperti yang diterima oleh Ustadz Abdul Somad. Banyak. Ya, luar biasa. Banyak juga yang hasad. Ya, nah, ada juga yang bergelar Habib juga. Memfitnah terus. Kadang-kadang dituduh HTI karena ceramah di depan jamaah HTI. Kalau ulama ini ceramah di mana saja selagi orang minta nasihat. Adapun aliran sesat minta nasihat, ceramahi, justru wajib diceramahi supaya dia sadar. Jangan pula nanti ada fotonya di belakangnya gambar HTI. Wah, Ustaz Somad HTI. Ada foto di belakangnya Laskar Mujahidin. Oh, Laskar Mujahidin. Orang minta nasihat wajib. Waktu itu ormas HTI belum dikatakan terlarang. Sekarang semuanya diinikan. Ada apa ini? Negara ini sidang jemaah harus menghormati ulamanya. Kalau apa ada sanggup diazab oleh Allah. Syarat negeri itu diazab, ada sakiti ulama, pasti negeri ini diazab. Tidak ada tawarannya itu. Kenapa? Apa kata Allah? Siapa man adali walian, siapa man adali walian fa azantuhu bil harb, siapa yang memusuhi wali-waliku, artinya ulama-ulamaku, aku kumandangkan perang, kata Allah. Sok mantap sekali. Mampu berperang dengan Allah. Kita ini sudah di tahap berbahaya kondisi negara kita ini, harus tobat sadar kita ini. Negara kita kaya, sampai-sampai kondisinya oleh wakil presiden disarankan makan pisang 2 pengganti sepiring nasi. Ini sidang jemaah nggak tobat-tobat kita. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah itu bazar terhadap Syafi'i karena sifat dan keadaan yang hasad dari Imam Bukhari. Meninggal Imam Bukhari. Tahu antum Imam Bukhari? Datang dia orang Rusia, datang ke Madinah, berkumpul ulama hadis, menguji kepintaran Imam Bukhari. 100 hadis dicampur aduk sanadnya. Sanadnya dicampur aduk, dirapikan kembali oleh Imam Bukhari. 100 hadis. Saya jurusan hadis. Itu kajian kami. Luar biasa itu Imam Bukhari. Tapi tetap mati karena fitnah bazar. Imam Syafi'i juga mati karena fitnah bazar jahil. Tadi hasad. Ini yang jahil memakan korban Imam Syafi'i. Siapa yang membuat Imam Syafi'i meninggal di umur 54 tahun? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. 54, imam paling pendek umurnya, paling luar biasa karyanya. Di atas rata-rata kecerdasannya. Seandainya dia tambah panjang umurnya, luar biasa karyanya. Kenapa? Karena ada pengikut Imam Malik yang tidak terima perbedaan pendapat Malik dan Syafi'i. Maka mereka karena jahilnya bikin gerakan fitnah-fitnah terhadap Imam Syafi'i, akhirnya tidak bisa dikalahkan dengan fitnah, maka dikeroyok Imam Syafi'i, dipentungi dan babak belur Imam Syafi'i luka-luka. Kemudian ketika itu sakit terus, beberapa bulan berikutnya meninggal Imam Syafi'i akibat bazar. Bazar itu dari kafir, dari munafik, dari muslim yang hasad, dari muslim yang jahil. Husnuzonlah kepada para ulama. Husnuzon kepada para ulama. Sidang jemaah, saya tutup dengan hadis Nabi, al-mu'min baina khamsa syada'in. Orang beriman itu di bawah 5 tekanan musuh. Musuh yang pertama adalah mu'min yahsuduhu, mu'min bersifat hasad. Yang kedua munafik yubghiduh, orang munafik yang selalu mengintai, menyimpan dendam, membenci. Yang ketiga al-kafiru yuqatilu, kata Rasulullah. Orang kafir yang akan selalu memeranginya. Orang kafir itu main bunuh. Yang keempat an-nafsu tunazi'uhu, hawa nafsu yang akan menggelincirkan. Hadis Imam Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.